Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Ayo kita mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Besar Anugerahmu dan Tante undang anak-anak semua bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tirukan Tante berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah sore ini. Urapi puji-pujian kami supaya berkenan kepadamu. Segala kuasa iblis, setan yang mau mengganggu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya sambil bertepuk tangan ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ayo Tante undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sambil pakai gerakan ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Cukup, anak-anak tetap bangkit berdiri ya.
kita mau nyanyikan Happy Ya 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 sambil pakai gerakan lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, anak-anak senang enggak jadi anak Tuhan? Boleh dulu kembali. Kalau senang jadi anak Tuhan, tandanya apa? Anak-anak setia beribadah kepada Tuhan ya. Nah, Tante mau kasih pengumuman, ibadah sekolah minggu kita tetap secara online, hari Minggu setiap jam 4 sore. Anak-anak tetap rajin setiap beribadah sekolah minggu ya, jam 4 sore tepat, sudah pakai baju yang rapi, di depan laptop, di depan handphone buat beribadah sekolah minggu. Terus jangan lupa sebentar lagi kita mau merayakan Paskah dan Jumat Agung. Kalau Jumat Agung itu hari kematian Tuhan Yesus, kalau hari Paskah itu kebangkitan. Itu hari Jumat, Sabtu, Minggu tanggal 2 sampai 4 April jam 5:30 sore ya. Anak-anak beribadah masih di rumah, ajak orang tuanya, kakak adik, opa oma buat beribadah sama-sama. Tanggal 2 sampai 4 jam 5:30 sore, jangan lupa ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Samuel Kecil. Firman-Nya, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan. Kembali ke atas. Tangan, tutup mata, tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang puji-pujian. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon urapi guru kami, urapi juga kami semua dalam mendengarkan firman, supaya kami bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, sampai bisa mempraktekkan firman-Mu. Segala kuasa iblis yang mau mengganggu kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi. Darah Yesus
yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Disiapkan Alkitabnya yang sudah bisa mencatat, disiapkan buku catatannya ya. Duduk yang manis, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Hari ini firman Tuhan tentang Daniel di gua singa. Tuh, kok bisa di gua singa, Tante? Kenapa kok Daniel di gua singa? Kita baca dulu dalam Alkitab. Daniel pasal 6 ayat 1-6. Tante baca cuplik-cuplik, anak-anak baca secara lengkap ya nanti ya. Ayat 1-6 dulu. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, anak-anak, dari pembacaan Alkitab tadi, kita baca tadi ada seorang raja, namanya Raja Darius. Ada gambarnya, Tante? Raja Darius ini mengangkat 3 pejabat tinggi untuk membantu pemerintahan. Jadi Raja Darius punya bawahan Daniel sama 2 orang pejabat tinggi lagi. Di bawahnya pejabat tinggi ada 120 wakil-wakil raja. Nah, Daniel ini tadi kita baca apa? Dia tekun berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Nah, oleh sebab itu Daniel ini punya roh hikmat yang luar biasa. Nah, dan Raja Darius ini senang ya sama pekerjaannya Daniel dan bermaksud buat diangkat mengepalai pemerintahannya. Tapi pejabat tinggi yang lain dan wakil-wakil raja yang lain ini iri ya sama Daniel karena Daniel mau diangkat sama raja. Iri, mereka mencari kesalahan Daniel. Tapi mereka bingung ya. Apa ya kesalahannya? Dia kalau kerjanya bagus, kerjanya benar. Tapi dia ini sehari 3 kali berdoa. Oh, ini bisa didakwa ini. Kita gimana kalau kita buat peraturan bahwa selama 30 hari semua orang di negeri ini harus menyembah raja, nggak boleh menyembah dewa atau yang lain. Nah, raja itu kan manusia ya, kita boleh nggak menyembah manusia, anak-anak? Nggak boleh ya, harus menyembah Tuhan, seperti Daniel menyembah Tuhan setiap hari 3 kali menyembah Tuhan. Nah,
Lalu pada wakil raja itu ada gambarnya, membuat peraturan itu. Raja, kita buat peraturan gini aja. Nah, selama 30 hari semua harus menyembah raja. Nah, itu orang-orang wakil rajanya membuat peraturan seperti itu. Lalu disetujui oleh raja. Nah, tadi Daniel kan sehari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Setelah mendengar peraturan itu, Daniel takut nggak ya? Oh, nanti kalau aku nggak menyembah raja, aku dimasukkan ke gua singa. Singa-singanya lapar lagi. Nanti aku dimasukkan gimana ya? Tapi Daniel ini nggak takut, tetap berdoa seperti biasa sehari 3 kali tepat waktu. Tidak takut apa peraturannya, tidak takut dihukum. Nah itu terus orang-orang wakil-wakil raja tadi yang menuduh Daniel melihat, oh iya ini dia melanggar peraturan, ini kita bisa hukum Daniel supaya dia nggak diangkat sama raja ya. Nah setelah itu Daniel dibawa ke gua singa. Nah itu dimasukkan. Di dalam gua singa pun Daniel tetap tekun berdoa kepada Tuhan ya, sekalipun sudah di gua singa tetap tekun berdoa. Nah setelah berdoa Tuhan mengirimkan malaikatnya. Nah malaikat Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa, jadi Daniel nggak dimakan sama singa-singa, padahal singa-singanya lapar semua itu ya. Nah ternyata setelah itu pagi-pagi raja datang ke gua singa, bertanya, Daniel, Allah yang kamu sembah dengan tekun itu berhasilkah menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Nah Daniel bilang, iya raja, Allah yang kusembah dengan tekun mengirimkan malaikatnya dan mengatupkan mulut-mulut singa ini sehingga aku selamat. Nah setelah itu raja ini jadi sadar, oh ternyata Tuhan yang benar itu Tuhan yang disembah oleh Daniel. Gak boleh menyembah manusia, gak boleh menyembah dewa, gak boleh menyembah patung, hanya boleh menyembah Tuhan. Nah Daniel menjadi saksi ya, raja menyuruh seluruh negeri buat hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Dan orang-orang wakil raja yang tadi menuduh-nuduh Daniel dihukum, dimasukkan ke gua singa. Nah begitu masuk langsung diterkam oleh singa. Nah padahal Daniel tadi enggak kan ya. Nah dari cerita Daniel tadi itu anak-anak belajar apa? Kalau kita harus mencontoh Daniel menjadi orang yang kuat dan teguh hati. Apa sih Tante kuat dan teguh hati, gimana prakteknya? Yang pertama prakteknya hanya percaya dan berharap kepada Tuhan apapun yang dihadapi. Daniel tadi menghadapi ancaman dari raja buat dihukum. Kalau kamu tetap menyembah Tuhan, nanti dihukum dimasukkan ke gua singa. Nah Daniel tidak gugur dari iman ya anak-anak, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa. Nah anak-anak juga harus begitu ya. Misalnya diajak teman, ayo ini ikutin caraku doa kayak gini loh. Padahal tidak seperti yang anak-anak diajarkan di gereja, tidak seperti itu. Anak-anak jangan mau ikut-ikut ya. Harus tetap iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau ada yang ajak-ajak kayak gitu harus ditolak dengan tegas. Nggak mau, aku cuman menyembah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu praktek yang pertama. Yang kedua prakteknya setia beribadah kepada Tuhan. Tadi Daniel dia tekun berdoa sehari 3 kali. Kalau jamnya doa ya doa tepat waktu gitu. Kalau jamnya doa, Daniel bilang, Tuhan hari ini aku mau main
mau jalan-jalan, nggak mau berdoa. Nggak gitu ya, Daniel tetap tekun 3 kali sehari berdoa. Anak-anak juga gitu, ibadahnya anak-anak jam berapa? Jam 4 sore, hari Minggu. Nah, kalau diajak temen jalan-jalan atau main gitu, mau apa enggak? Anak-anak enggak mau ya, lebih memilih ibadah. Aku ibadah dulu jam 4, mau ibadah sekolah minggu, enggak mau bolos, enggak mau telat gitu ya. Nah, itu artinya kuat dan teguh hati. Tapi kalau anak-anak, aduh tunggulah mau nonton video YouTube ini dulu, bagus 5 menit aja tante, nanti aku ganti channel abis gini, ganti channel sekolah minggu, tapi ini aku mau nonton dulu 5 menit, nggak boleh ya, harus tepat waktu, jam 4 ibadah, jam 4 gitu ya. Nah, yang praktek yang ketiga, tidak kecewa, tidak putus asa, apapun yang terjadi meski belum ditolong oleh Tuhan, tidak kecewa, tidak putus asa. Tadi Daniel dibawa ke gua singa, sampai di depan gua udah lihat singanya, Daniel tetap nggak takut ya, tetap percaya sama Tuhan, nggak tiba-tiba oh iya ya raja, udah aku takut lihat singa gitu, aku menyembah raja aja, nggak menyembah Tuhan lagi, enggak ya. Nah, kok bisa ya tante Daniel ini nggak takut sama singa kayak gitu, padahal kita kalau ke taman safari lihat singa dari mobil aja sudah takut. Daniel ini di depan matanya lihat singa lapar, nggak takut, kok bisa? Karena Daniel ini hanya memandang kepada Tuhan, percaya hanya kepada berharap kepada Tuhan. Nah, kalau Daniel lihat singanya ya takut, tapi karena Daniel lihat Tuhan, Daniel percaya Tuhan pasti tolong, Daniel nggak takut ya. Pasti tetap tenang meskipun apapun yang dihadapi gitu. Nah, anak-anak juga harus seperti Daniel, mau ditolong, tidak ditolong, saat senang, saat susah, tetap beribadah. Nggak, kalau saat senang, oh iya aku setia, rajin sekolah minggu, kalau susah ini nilaiku jelek, orang tua nggak beliin mainan, udah nggak usah, males kebaktian, nggak gitu ya. Apapun keadaannya, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Nah, kalau sudah kuat dan teguh hati, Tuhan tidak menipu kita ya hasilnya. Kita baca dalam Daniel 6 ayat 21 sampai 23. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, ini rajanya yang bilang ya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, hasilnya kalau kita mengasihi Tuhan, kuat dan teguh hati, Tuhan menyertai, melindungi, dan menolong. Daniel dilindungi dari singa-singa yang lapar. Daniel nggak luka, nggak dimakan singa apalagi ya. Nah, kita juga kalau kita mencontoh Daniel yang kuat teguh hati, Tuhan pasti menolong kita, pasti menyertai, melindungi kita. Misalnya anak-anak mau ulangan, besok ulangan, tapi aduh ada kebaktian dulu, ada ibadah, aku nggak jadi berkurang jamnya belajar. Nah itu, tapi kalau anak-anak lebih memilih ibadah, Tuhan pasti menolong, pasti memberikan hikmat dalam studi, dalam sekolah ya. Nah, selanjutnya hasil yang kedua, Tuhan memberikan masa depan yang indah dan berhasil. Seperti Daniel diangkat menjadi pemimpin seluruh kerajaan.
Nah, berhasil ya. Anak-anak juga masa depannya indah dan berhasil sampai saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita disempurnakan, diangkat ke awan-awan yang permai sampai masuk ke Yerusalem baru. Anak-anak bisa mengerti ya, firman Tuhan hari ini kita harus meneladan kepada Daniel. Nah, firman Tuhan cukup sekian. Anak-anak bangkit berdiri. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis, refnya saja ya. Langsung ref. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang mandi. Sekali lagi. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Tante berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, menjadi iman dan menjadi praktek dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang telah hadir dalam sekolah, dalam kesehatannya Tuhan berkati. Orang tua kami juga Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan berkat jasmani dan rohani, berkat rumah tangga, mampu mendidik kami menjadi anak yang manis, anak yang taat dan setia kepadamu. Kembalikan kami minggu depan beribadah sekolah minggu dengan tanda kesetiaan. Teman-teman kami yang sudah lama undur, Tuhan tarik kembali untuk beribadah bersama kami. Kami akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.